adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Mbak Ida menyapa adik-adik melalui lagu ini. Mari adik-adik kita bernyanyi sama-sama menyapa teman kita di rumah masing-masing. Adik-adik, karena Tuhan selalu beserta dengan kita, pasti kita semua akan merasa senang, akan merasa tenang. Dan yuk kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita bangkit berdiri. Sembahlah dan pujilah Dia.
Yesus, oh dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Halo teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Indonesia, Tuhan Yesus kita mau kebaktian sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, Tuhan berkati kami, ampuni Tuhan dosa-dosanya kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, yuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini dan kita akan bernyanyi Firman-Mu Pelita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat berguna bagi kehidupan kami.
Tuhan tuntun kami, Tuhan menolong kami, sehingga apa yang kami dengar semua hanya daripadamu. Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegah perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dan dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan ketuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hai anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Bacaan kita hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Pada hari ini kita akan belajar tentang lidahku memuji Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ada yang tahu apa kegunaan lidah? Ya, lidah bisa digunakan sebagai pengecap rasa, membantu berbicara, membantu menelan makanan, dan pasti anak-anak juga udah tahu yang kelas 5 dan kelas 6 bagaimana letak kelenjar ludah, apa fungsi lidah, pasti sudah diterangkan di sekolahan. Nah, anak-anakku, lidah walaupun itu sangat kecil, tetapi diciptakan Tuhan dengan fungsi yang sangat besar dan sangat berarti. Coba kita bayangkan seandainya kita tidak punya lidah. Pasti kita akan susah untuk makan, susah untuk berbicara. Kita nggak tahu deh, pokoknya kalau kita nggak punya lidah, pasti kita akan sangat susah. Nah, anak-anakku yang dikasihi, pada bacaan pada hari ini juga mengisahkan bahwa lidah itu meskipun kecil bisa diumpamakan seperti api. Lidah bisa membakar sesuatu yang kecil, bisa menjadi besar jika tidak digunakan dengan hati-hati. Maka lidah juga berpotensi mendatangkan keburukan bagi kita. Kita bisa ambil contoh misalnya saat kita berbohong kepada orang tua. Saat kita berbohong pasti ada hal yang mengikutinya, yaitu kita menjadi cemas, kita takut, kita ragu-ragu, kita tidak sukacita. Kita akan terus dibayang-bayangin oleh ketakutan akan kebohongan itu. Dan saat orang tua kita tahu saat kita melakukan kebohongan, pasti mereka marah. Nah, dampak-dampaknya itu tidak cuma satu, tapi akan berdampak banyak. Itulah kenapa disebutkan tadi bahwa lidah meskipun kecil ternyata digambarkan juga seperti api jika kita tidak menggunakan dengan hati-hati. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajar oleh Tuhan, kita melalui firman Tuhan, kita bisa belajar bagaimana kita harus menggunakan lidah kita dengan sebaik mungkin. Kita bisa menggunakan lidah kita dengan memuji Tuhan, dengan berkata jujur dan sopan, dan juga kita mengucapkan kata-kata yang membangun. Apa itu kata-kata yang membangun? Kata-kata yang membangun adalah kata-kata yang mendatangkan kebaikan. Contohnya, misalnya, adik kita mungkin dapat nilai jelek, nggak bagus. Kita nggak bicara sama adik kita, kamu bodoh. Kita nggak perlu berkata begitu. Kita bisa mengatakan, kamu harus belajar lebih rajin supaya nilaimu bagus. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah contoh kata-kata atau kalimat yang membangun. Jadi kata-kata yang bisa memotivasi. Nah, anak-anakku yang dikasihi, mari kita selagi masih kecil, kita biasakan, kita belajar untuk menggunakan lidah kita sebaik-baiknya. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan lidah kita dengan begitu luar biasa, meskipun kecil tapi mempunyai bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka kita juga harus menggunakannya sebaik-baiknya. Berkata jujur merupakan salah satu tindakan bijak yang bisa kita lakukan. Mari anak-anakku, kita belajar untuk berkata jujur, kita bicara sopan dan memberikan kata-kata ucapan yang membangun. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita dan kita akan semakin terbiasa, semakin lebih bisa lagi untuk melakukannya. Karena Tuhan pasti menolong kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik-adik, berkat Tuhan selalu baru buat kita setiap hari. Berkat-berkatnya terus-menerus kita terima sepanjang hari demi hari. Dan sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita, mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yuk sama-sama kita mau berdoa. Kita membawa persembahan kita hari ini dalam doa. Lipat tangannya ya, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, hingga hari ini Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan hingga kami boleh bersama-sama bersekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan mau memberkati dan menyucikan persembahan kami ini sehingga berguna bagi keluhuran nama-Mu dan untuk pelayanan di Komisi Anak GKJ Pangkalan Jati. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dan yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Berkati dalam setiap langkah dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus ingin kita melakukan apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan pagi ini. Dan sebagai penutup, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Yesus menginginkan daku. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.